Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Fisika Dasar pada lecture yang ke berapa ini? Ke-9 ya, tentang work and energy, kerja dan energi, kerja dan kerja ya, kabinet kerja ya. Kerja di sini bukan dimaknai diartikan kerja yang menghasilkan duit ya, bukan itu. Kerja dalam tujuan fisika, kalau kita kembali flashback ya, topik hukum Newton ya, topik sebelum ujian tengah semester, hukum Newton tentang kontinuitas yaitu benda itu secara alami, natural, sunatullahnya akan cenderung mempertahankan kondisinya. Sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Kalau benda itu diam, dia akan cenderung diam ya, sampai ada external force yang membuat dia bergerak. Ataupun benda yang bergerak secara alamiahnya sunatullah, maka dia akan bertambah cepat geraknya atau diam atau menjadi lebih lambat jika ada external force yang diberikan ya. Ketika gaya diberikan pada sebuah benda objek, kemudian benda itu mengalami percepatan atau perlambatan, maka menurut Newton percepatannya itu berbanding lurus dengan F-nya dan berbanding terbalik dengan masanya. Itu adalah hukum Newton yang sudah kita bahas ya. Nah, topik kali ini masih melanjutkan tentang apa yang terjadi ketika benda menerima gaya atau kita berikan gaya pada sebuah benda, kemudian kaitannya dengan energi, jenis-jenis energi dan hukum kekekalan energi ya, atau energi konservasi, dan beberapa contoh sederhana. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi begini, kalau hukum Newton berbicara tentang gerak ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah objek, katakanlah box ya, peti ini, kemudian kita berikan gaya, misalnya tarikan, bisa dorongan, bisa tarikan seperti ini. Artinya kita berikan gaya, kemudian kita tarik, maka box ini kemudian bergeser sejauh D, jaraknya misalnya M. Hukum Newton berbicara tentang percepatan benda ini, percepatannya, seberapa cepat box ini berpindah. Bisa dipahami ya, itu hukum Newton kedua ya, tinggal A sama dengan F dibagi berapa massa petinya ini, terus berapa besar gayanya ini ya. Sedangkan kerja atau work dalam perspektif fisik ya, fisika di sini adalah apa yang terjadi, apa yang berlaku ketika kita memberikan gaya, memberikan external force ke atas benda ini, box ini, kemudian dia berpindah sejauh D. Tidak bicara percepatannya, maka magnitude, jadi hasil dari pemberian gaya, eksternal gaya, dan berpindahnya box, itulah kerja. Saya ulangi. Jadi gaya, kerja dalam perspektif fisika itu hasil dari eksternal gaya yang kita berikan ke atas objek atau benda ini, sehingga benda itu mengalami pergeseran. Itulah kerja. Artinya apa? Kita memberikan kerja itu, kita memberikan force, memberikan gaya eksternal, sehingga benda itu bergeser. Kalau tidak bergeser ya tidak mengalami, kita tidak memberikan kerja, meaningless yang nol ya. Artinya juga bisa dimaknai dari sudut pandang objek, dia menerima kerja ya. Jadi kita kerja itu berarti kita memberikan force, memberikan gaya, sehingga objek itu bergeser sejauh D, dengan catatan gayanya itu paralel, sejajar dengan arah pergerakannya, arah perpindahannya. Jadi secara matematis besarnya kerja itu
dinyatakan W sama dengan F di cos theta. Kenapa? Sebenarnya F cos theta kali D gitu ya, F cos theta. Kenapa? Karena di sini kebetulan yang dicontoh ini adalah gayanya kan ini ya, gayanya kan miring gini ya, nariknya ke atas ini untuk sudut theta ya. Sementara di sini definisinya mensyaratkan bahwa force itu paralel, sejajar. Maksudnya kalau ini adalah perpindahannya ke sini D-nya, ya, maka F-nya juga harus searahnya sama ini. F-nya harus ke sini juga. Nah, ini harus arah F-nya juga sama searah F-nya. Ya. Karena di sini di gambar ini adalah dia membentuk sudut, maka yang sejajarnya F sejajarnya tentunya ya F cos theta ya. Kalau di depannya ini ya tentunya F sin ya. Karena ini arahnya yang sejajar, pergeseran adalah yang ini ya, yang bawah ini, sehingga nilainya adalah F cos theta. Bagaimana kalau menariknya lurus begini? Kalau lurus begini, nggak usah pakai miring, tidak begini ya. Tidak begini ya, sama. Jadi cosnya cos 0 sini ya. F cos 0, cos 0 berapa sih? 1 kan ya, sama cos 0. F kali D gitu akhirnya ya. Kerja ini adalah skalar, artinya dia tidak membedakan ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah ya. Kemudian satunya adalah joule, Newton meter. Bisa dipahami ya, definisi kerja versi fisika ya, tidak ada hubungannya dengan duit ya. Tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada hubungannya dengan sejarah, ini kerja Rodi, kerja Romusha, tidak. Ini murni fisik, yaitu ketika kita memberikan gaya eksternal kepada sebuah objek, sehingga objek itu mengalami perpindahan yang mana sejajar atau paralel dengan gayanya ya. Kita lihat lebih jauh. Misalnya kita mengangkat sebuah semen, satu sak semen, dan kita berjalan ke depan ya. Misalnya ya, kita berjalan ke depan ini, maka kita ada gaya tekan ke atas ya ini, biar nggak jatuh kan ya. Kita ada gaya dorong ke atas ini, dan kita berjalannya ke sini. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat sistem ini ada gaya berat mg yang mengimbangi gaya tekan ke atasnya ya. P-nya sebesar mg, tetapi arahnya adalah tegak lurus, bukan sejajar. Jadi besarnya kerja yang kita berikan terhadap sak ini atau semen ini ya sama F cos theta kali D. Cosnya berapa? Cos 90. Ya, artinya apa sebenarnya di dalam case ini kita tidak melakukan kerja terhadap objek ini ya, semen satu sak ini ya. Kenapa? Karena arahnya dia tegak lurus terhadap perpindahannya perjalanan kita ya. Ada satu hal penting ingin kita tekankan di sini dalam tinjauan fisika. Jadi kita harus membedakan work done by, kerja yang dilakukan oleh siapa pelakunya, atau done on, jadi siapa yang menerima kerja itu. Kalau di contoh sebelumnya berarti ini kita yang kerja, memberikan kerja kepada objek menerima gaya atau menerima kerja itu ya. Baik, untuk lebih bisa dipahami, kita lihat contoh sederhananya, contoh 61 di textbook ya. Kita lihat ya, ini ada box ya, ada box, kemudian beratnya adalah 50 kg, ditarik sepanjang 40 meter ya, dengan gaya 100 Newton ya, dengan membentuk kemiringan 37 derajat. Ada juga gaya gesek di sini ya, ada gaya gesek lantai, friction force ada 50 Newton. Kita di sini diminta untuk menentukan
besarnya kerja yang dilakukan oleh setiap gaya. Ini kan ada gaya berat ya, ada gaya normal, ada gaya tarikan atau dorongan. Ini ada gaya gesek ya. Kita diminta menentukan kerja yang diberikan oleh setiap gaya ini, dan total gayanya berapa. Total kerjanya berapa dalam refleksi fisika ya. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, kita mulai dari arah sumbu X, sumbu Y dulu ya. Ingat di sini ada dua sumbu Y, sumbu X. Sumbu X ini ada gaya tarikan dan gaya gesek. Kemudian sumbu Y-nya ada gaya normal dan gaya berat ya. Ingat, ini karena gaya untuk sumbu Y ini terhadap perpindahan adalah 90 derajat 90 derajat, maka cosnya nanti 0 ya, cos 90 ya, 0. Jadi ini normalnya gaya normal dan gaya beratnya tentu sama dengan 0 ya. Ini gaya normal, gaya berat ya. Jadi ini kerja yang dilakukan oleh gaya berat ya, cos 90 0. Kerja yang dilakukan oleh gaya normal, cos 90 juga 0. Sekarang oleh gaya tarik ya, Fp cos X, F nya 100, X 90, cosnya ya. Kemudian oleh gaya gesek ya, kemudian cosnya adalah tadi ya, gaya gesek, dia geraknya adalah ke kiri ya. Ingat, kalau gaya itu adalah vektor ya, 50, kemudian 40 ini jaraknya, cosnya cos itu di kuadran 2 negatif ya, minus 1 ya, minus 1, sehingga dikalikan ya, jadi 2000 ya, 2000. Jadi kemudian totalnya berapa? Totalnya ya tinggal dijumlahkan saja ya. Berapa sih totalnya? Menjadi ya 1200 ya joule. Ini cara pertama ya. Boleh juga kita kemudian cara yang lebih sederhana, yaitu kerja itu adalah F cos theta kalikan X ya, atau F total sigma F nya, mungkin sigma F nya begini, F kalikan D nya ya, kali perpindahannya atau X nya ya. F nya ada berapa? Jika dilihat di sini, kalau dari hukum Newton ya, ini adalah 0 ke arah sumbu Y nya, sumbu X nya ada 2, yaitu ya, ini ada Fp cos theta dikurangi F friction-nya ya. Ya. Jadi 100 cos theta cos 37 dikurangi 50. Ya, ketemunya adalah ya 1200 joule ya. Jadi teman-teman sekalian, ini bagaimana kalau kemudian ini kan mungkin barangkali muncul pertanyaan, kenapa Fp cos theta dikurangi friction, bukan friction yang dikurangi Fp cos theta ya. Bisa juga kita asumsikan, karena ini asumsinya adalah kita bergeraknya ke kanan ya, Kalau kita misalkan bergeraknya ke kiri, ini agak ekstrim sih, tapi tidak mungkin jelas menariknya ke kanan. Tetapi bisa jadi nanti bergeraknya ke kiri, ditariknya ke kiri, tapi friksinya adalah ke kanan. Bagaimana kalau hasilnya negatif ya? Hasilnya negatif dengan cara yang kedua ini, hasilnya negatif, berarti asumsi geraknya adalah terbalik, gitu saja ya. Demikian contoh sederhana untuk kerja ya dalam
pandangan fisika. Silahkan dicermati, diulang kembali contoh ini. Jika ada yang belum clear, mudah-mudahan bisa ya. Kalau belum ya nanti diulang kembali, di setel, diputar lagi. Kalau belum jelas nanti kita diskusikan. Ya, untuk berikutnya adalah energi. Kita lihat di part yang kedua.